Halo, what's up guys, welcome back to my new video again. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan challenge yang ada pada Hack the Box. Oke, jadi buat yang belum tahu, Hack the Box itu adalah untuk mempelajari cara melakukan serangan dan meningkatkan keterampilan hacking guys ya. Jadi di sini kita juga bisa berbagi ide dengan ribuan orang di bidang keamanan. Dan yang pasti di dalam Hack the Box ini ada berbagai macam challenge yang bisa kita mainkan. Oke, untuk cara joinnya di sini kita bisa klik join now. Nah, di sini kita disuruh merentas halaman ini untuk mendapatkan kode verifikasi yang disediakan oleh Hack the Box. Oke, cara mendapatkan kodenya kalian bisa inspect di sini. Lalu di bagian konsolnya kalian ketik make invite kode dan enter. Dan lihat, di sini kita berhasil mendapatkan kode enkripsi dari root 13. Nah, kalau orang barbar, dia menggunakan cara seperti ini guys ya. Tanda petik 1, terus OR 1 sama dengan 1, terus kita komentari dan enter. Dan lihat, diblokir guys ya IP kita. Jadi di sini kita bisa tahu seberapa hebat keterampilan kita di dalam melakukan uji coba serangan terhadap suatu sistem. Jadi jangan asal main serang aja guys ya. Kita harus tahu juga keuntungan apa yang akan kita dapat dan dampak apa yang akan menimpa kita. Oke, di sini coba kita ambil kembali kode enkripsinya. Inspect. Di bagian konsol bisa kita ketik make invite kode. Salin. Terus di sini bisa kalian search root 13. Halaman yang paling atas kalian klik, terus paste di sini. Dan lihat, kita sudah mendapatkan folder tempat mereka membuat kode verifikasi joinnya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil data melalui URL. Jadi di sini perintah untuk mengambil data tersebut kita bisa ketik seperti ini. Expose. Terus kalian salin link URL target, paste, lalu kalian salin folder tempat generate-nya dan paste di sini dan enter. Dan lihat, kita sudah berhasil mendapatkan kode verifikasinya. Tapi di sini masih dalam bentuk enkripsi ya. Jadi di sini kita akan mengubah kode verifikasinya. Bisa kalian ketik seperti ini, echo, salin kode joinnya, lalu paste di sini dan bas 64 minus dekode dan enter. Nah, lihat, kita sudah berhasil mendapat kode joinnya. Oke, sekarang tinggal kita salin kode verifikasinya. Terus kita paste di sini dan klik tombol sign up. Dan lihat, kita sudah berhasil menyelesaikan challenge pertama yang disediakan oleh Hack the Box. Oke, di sini kalau kalian belum punya akun, silahkan kalian daftar terlebih dahulu ya di sini. Dan jika kalian sudah daftar, silahkan kalian klik tombol login. Oke, jadi coba kita login dulu ya. Jadi beginilah tampilan utama profile yang disediakan oleh Hack the Box. Oke, sekarang
kita akan coba membaca sedikit tentang bagaimana cara menggunakan mesin-mesin yang ada pada Hack the Box. Bisa kalian klik di bagian akses di sini. Jadi ada sekitar 170-an mesin yang bisa kita serang guys ya. Dan di sini disarankan untuk menginstal VirtualBox, dan OS yang disarankan itu Kali Linux, dan tidak dianjurkan untuk menggunakan Windows sebagai lingkungan serangan utama kita. Jadi di sini untuk bisa mengakses semua mesin yang ada pada Hack the Box, kita harus menggunakan VPN bawaan dari Hack the Box. Jadi bisa kalian klik di sini untuk download VPN-nya. Oke, karena aku udah download ls di sini. Jadi untuk menjalankannya kita bisa ketik seperti ini, sudo open VPN, terus masukkan lokasi VPN-nya dan enter. Oke, bisa juga kalian membuat konsol untuk menjalankan VPN-nya di user bin. Nah, di sini silakan kalian ikuti saja. Masukkan folder tempat kalian menyimpan VPN-nya dan jalankan perintah open VPN untuk menjalankan VPN-nya. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita cukup mengetikkan open VPN HTB dan enter. Dan lihat, VPN-nya akan secara otomatis dijalankan. Oke, coba kita cek mesin-mesin yang ada di Hack the Box. Oke, di sini bisa kalian klik mesin dan klik all. Dan lihat, ada sekitar 177 mesin yang bisa kita mainkan. Di sini tidak semua mesin yang bisa kalian mainkan secara gratis ya. Jadi kalau kalian mau memainkan semua mesin yang ada pada Hack the Box, kalian bisa berlangganan per bulan atau per tahun. Dan kali ini kita tidak akan bermain yang berbayar, karena masih banyak yang free yang cukup keren untuk kita mainkan. Oke, di sini ada 13 box. Jadi box pertama adalah Admirer. Oke, coba kita cek. Jika kita lihat info card-nya, di sini OS-nya itu Linux, terus tingkat kesulitannya itu mudah, dan poin yang kita dapatkan itu sekitar 20. Lalu IP mesinnya adalah 10.10.10.187. Jadi mesin-mesin ini kita diharuskan untuk bisa mendapatkan akses tertinggi di dalam mesin tersebut. Jadi kan kalau di dalam mesin itu akses tertingginya itu adalah root ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan akses tertinggi tersebut? Dan langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita akan coba scan mesinnya untuk melihat ada berapa port yang kebuka. Oke, karena aku udah scan mesinnya, jadi kalian bisa gunakan perintah seperti ini. Oke, di sini ada 3 port yang kebuka, port 21, 22, terus 80. Oke, di sini kita juga mendapatkan folder admindir, walaupun kita tidak diizinkan untuk mengakses folder tersebut. Oke, coba kita lihat websitenya. 10.10.10.187. Enter. Oke, ini websitenya. Dan coba kita lihat folder admindir. Dan lihat, kita tidak bisa mengakses folder tersebut. Oke, sekarang aku akan mencoba melihat ada folder apa saja di dalam website tersebut. Jadi cara scan-nya kalian bisa menggunakan DRB, terus bisa juga menggunakan Wafus atau Dir Booster. Jadi di sini aku akan menggunakan DRB untuk men-scan direktori yang ada pada website tersebut. Oke. Sekarang coba di sini kita cek dulu ya wordlist-nya. Kalian bisa download di GitHub by Indosecurity. Linknya ada di deskripsi. Di sini kita bisa ketik lsla user wordlist, terus kita grab -e http dan enter. Nah, lihat ada banyak wordlist yang bisa kita gunakan. Oke. Di sini bisa kalian ketik DRB. Jadi ini adalah perintah-perintah yang bisa kalian gunakan. Oke. Bisa kita ketik di sini DRB, terus kita salin link URL-nya. Paste di sini dan masukkan lokasi wordlist-nya. User share
wordlist http scan titik txt, dan kita masukkan juga ekstensi filenya -x besar titik txt, titik php, dan enter. Oke, tunggu sebentar. Jadi tujuan pengecekan direktori ini agar bisa menambah informasi-informasi yang ada pada website tersebut. Dan lihat, ada 2 folder yang berhasil kita temukan di sini. Oke, coba kita cek, salin, paste di sini. Dan lihat, ada beberapa email yang ditampilkan di sini. Jadi coba kita cek folder yang lain ya. Salin, lalu paste di sini, enter. Dan lihat, kita sudah mendapatkan password dan username VTP-nya. Jadi itulah mengapa kita perlu memeriksa tiap-tiap folder yang ada pada website target, karena itu bisa sangat membantu untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada pada website tersebut. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam port 21 ya. Di sini bisa kita ketik sebentar. Coba kita bersihkan dulu. VTP 10.10.10.187 dan enter. Oke, untuk username-nya VTP user, enter. Dan untuk passwordnya kita bisa salin dan paste di sini. Nah, lihat, kita sudah berhasil masuk ke dalam port 21. Oke, coba kita cek ls la dan enter. Oke, di sini ada file dump SQL, terus ada juga file HTML. Dan di sini bisa kita ketik get dump SQL dan enter. Jadi ini berguna untuk mendownload file. Oke, jika sudah, kita download juga file HTML-nya, get, salin, lalu paste di sini dan enter. Oke, di sini jika sudah, coba kita ekstrak filenya ya. Ekstrak. Nah, lihat, di sini ada folder utility script, Emacs, dan asset. Jadi di sini kita bisa cek folder utility script. Coba kita cek ya, paste, enter. Dan lihat, walaupun kita tidak bisa mengakses foldernya, tapi setidaknya kita tahu ya apa saja yang ada di dalam folder tersebut. Di sini kita akan mencoba membrute force SSH menggunakan Nmap, karena seperti yang kita tahu port 22 dari server target kebuka ya, berarti kita bisa membrute force server SSH-nya. Oke, di sini bisa kita ketik ls la, masuk ke folder share wordlist, terus kita grab -e SSH dan enter. Dan lihat, ada 6 wordlist yang bisa kita gunakan. Jadi sekali lagi, buat kalian yang belum download wordlistnya, silakan kalian git clone sekarang di GitHub by Indo Security. Oke, sekarang di sini bisa kita ketik nmap -p 22 script SSH brute, terus masukkan IP target 10.10.10.187 script user db sama dengan, terus masukkan wordlistnya .txt, pass db sama dengan user share wordlist SSH passwd .txt dan enter. Oke, tunggu sebentar. Dan lihat, password dan username-nya berhasil kita temukan. Nah, kalau sudah begini, coba kita simpan dulu ya. Nano SSH.txt, enter, paste, lalu tekan Ctrl X, Y, dan enter. Oke, get SSH.txt, enter. Dan di sini bisa kita ketik SSH Waldo, terus masukkan IP target 10.10.10.187 dan enter. Passwordnya di sini kita salin, lalu paste di sini dan enter. Dan lihat, kita sudah berhasil masuk ke dalam server target. Coba kita sudoku dan enter. Masukkan password sama ya, paste,
dan enter. Dan di sini katanya user Waldo ini tidak diizinkan mengakses sebagai root ya. Nah, di sini bagaimana caranya agar kita bisa mengakses sebagai root di dalam server tersebut? Coba kita ketik sudo -l dan enter. Passwordnya juga sama ya, paste dan enter. Dan lihat ada beberapa folder yang masih bisa kita gunakan. Walaupun kita tidak bisa menjadi root, tapi di sini masih ada celah untuk kita bisa masuk ke dalam server tersebut sebagai root. Oke, coba kita ketik cat lalu salin. Jadi ini folder yang bisa kita gunakan. Lalu paste di sini dan enter. Nah, di sini kita bisa mentransfer akses rootnya menggunakan netcad. Jadi netcad itu adalah utilitas jaringan komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis ke koneksi jaringan menggunakan TCP atau UDP. Jadi di sini kita akan bikin terlebih dahulu file aksesnya agar kita bisa connect ke server target. Oke? Di sini kita akan bikin folder mkdir admirer, enter. Terus cd admirer. Lalu kita bikin file .python. Oke, pertama kita akan import OS. Terus di bawahnya kita bikin keyword div make archive x y z. Dan di bawahnya lagi kita ketik OS system nc. Terus masukkan IP komputer kita. Coba kita cek dulu ya. If config enter. Ini ya IP komputer kita. Terus paste di sini 4444 tanda petik 1 bus salin, lalu paste di sini. Dan tekan Ctrl X Y dan enter. Oke, selanjutnya bisa kita ketik seperti ini. Sudo python sama dengan masuk ke folder di mana kita menyimpan file Pythonnya. Lalu kita jalankan script bash-nya. Oke, salin dan paste di sini. Oke, enter. Password coba kita cek. Copy dan paste di sini. Nah, di sini kita akan coba connect dengan menggunakan perintah nc-nflp 4444 dan enter. Dan coba kita ketik di sini 6 dan enter. Dan lihat kita sudah berhasil connect ke server target. Nah, tinggal kita ketik python -c tanda petik terus tanda kurung bin bus, lalu kita tutup dan enter. Dan lihat kita sudah berhasil mengakses server target sebagai root. Coba kita ketik uim dan enter. Dan lihat kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil menyelesaikan challenge-nya. Oke guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu guys ya. Untuk video selanjutnya akan segera menyusul. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.